Kalau bicara tentang keterbukaan kan saat ini sebenarnya memang sudah jauh lebih baik dibandingkan katakanlah sebelum tahun 98 dalam berwacana, berdiskusi dan lain-lain. Dan teknologi informasi juga memungkinkan itu, internet yang begitu leluasa kita berbagi informasi. Tapi bagaimana? Kenapa sekarang ini kok yang tertangkap di permukaan itu terjadi polarisasi pemikiran-pemikiran itu? Jadi Kenapa? bedanya gini, sebelum 98 itu kendala atau pembatasan munculnya dari rezim. Setelah 98 justru dari masyarakat sipil, justru dari civil society gitu. Kan ini aneh, harusnya civil society itu tidak begitu. Justru esensi dari civil society itu kan keterbukaan, dialog. Nah, justru ketika katakanlah masyarakat sipil, kalau kita menyebut, kita bedakan masyarakat sipil itu maksudnya bukan rezim, bukan militer, bukan rezim. Justru ketika masyarakat sipil mendapatkan ruang lebih besar berkat reformasi, ada kelompok-kelompok yang seharusnya, saya katakan seharusnya karena pada kenyataannya mereka bukan civil society dalam arti itu. Justru kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang seharusnya merupakan bagian civil society itu yang kemudian justru otoriter. Dulu otoritarianisme itu datangnya dari rezim. Sekarang otoritarianisme itu datangnya dari kelompok-kelompok yang seharusnya merupakan bagian dari civil society. Repotnya sebagian unsur dalam politik, entah itu partai politik, entah itu pemerintah, yang sebetulnya menurut saya kuper, mengira bahwa kelompok-kelompok otoritarian di tengah masyarakat yang seharusnya bersifat sivil itu mengira bahwa mereka ini kuat karena ngomongnya keras, sehingga akhirnya mereka kadang-kadang mau kooptasi untuk memperkuat basis konstituennya. Wah, ini besar kayaknya yang kiai ngomongnya keras, kelompok-kelompok Islam ngomongnya keras. Wah, ini kalau lihat demo di depan Tamrin dan lain sebagainya, ini kayaknya banyak pengikutnya, dikooptasi oleh kekuatan politik, entah itu militer, entah itu pemerintah, entah itu partai politik. Sehingga akibatnya kelompok yang harusnya kecil dan seharusnya civil society itu dibebaskan dari model kelompok otoriter seperti ini, akhirnya justru kelompok otoriter ini menjadi kuat karena aliansi dengan kelompok-kelompok politik baik dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Sementara yang moderat ini kan biasanya lebih senang kerja di rumah, nonton, pergi Car Free Day, ya kan? Mereka nggak senang demo. Nah, politisi yang kuper ini, saya katakan kuper politisinya, mengira bahwa yang moderat ini sedikit, yang banyak ini yang ekstrem-ekstrem ini. Nah, ini yang harus diganti, harus diubah. Caranya gimana? Ya, politisi kuper harus dikurangi. Yang kuper harus belajar untuk tidak lagi jadi kuper. Kedua, yang moderat ini harus mau tampil. Jangan karena moderat terus ngalah. Akibatnya apa? Nanti terjadi yang kecil tapi suaranya keras merasa dirinya kuat, terus politisi kuper menganggap mereka kuat, dikasih dukungan politik, akhirnya mereka jadi kuat beneran. Jadi yang kuper harus belajar untuk tidak kuper, yang nggak mau belajar dan tetap kuper nggak boleh masuk politik, kita nggak boleh milih orang-orang kuper seperti itu. Dan yang moderat ini harus mau bangkit dan tampil, menunjukkan negeri ini disusun terutama oleh orang-orang moderat. Islam di Indonesia itu mayoritasnya orang Islam moderat. Supaya yang kecil suaranya keras ini enggak sok besar. Kedua, supaya tidak lagi ada politisi yang misled, tersesat menganggap mereka kuat. Sehingga kelompok seperti ini akhirnya akan kering dari sumber daya. Sehingga kita masih bisa berharap Indonesia ini meskipun beragam, pendapatnya luar biasa banyak, tapi itu adalah keragaman pendapat dari kelompok yang moderat, bukan yang ekstrim yang memaksakan pandangannya, nggak memberi ruang bagi pandangan orang lain, kalau nggak bisa dengan cara damai dengan kekerasan, bukan seperti itu. Nah, di antara umat Islam yang transnasional itu juga Islam yang politik ya, itu juga itu aktualisasi mizan nanti bagaimana semakin apa? Ya, kita menganggap itulah ajang perjuangan kita, ya. Mizan sama sekali tidak mau mundur dari justru sekarang ini misalnya karena kecenderungan
munculnya Islam fundamentalis, eksklusif, sempit, anti rasional, itu saya sekarang bersemangat besar untuk mengembalikan kekuatan Mizan sebagai produsen karya-karya pemikiran yang serius, yang terbuka. Saya sekarang ini terjun khusus di unit yang menangani buku-buku serius seperti itu, karena saya rasa itulah salah satu alat perjuangan kita. Jangan sampai Mizan ini karena sudah besar, karyawannya sudah sekian, sudah mungkin 700 orang, ya, sudah sangat profesional. Profesionalisme kita itu menyebabkan idealisme pendirian Mizan di awal itu menjadi cair. Jadi saya sendiri turun, saya ini sudah lama tidak terlibat teknis, tapi saya turun tangan khusus untuk menggarap buku-buku Mizan yang serius ini, karena kita anggap itulah salah satu cara bagi kita untuk bisa memberikan pendidikan kepada generasi muda Islam, bahwa Islam itu tidak sesempit seperti yang karena kalau tidak bahaya sekali. Mereka ini bisa memberikan pengaruh besar dan bisa mengubah arah keislaman Indonesia yang sangat moderat menjadi ekstrem, radikal, ya, dan lain sebagainya. Yang saya ingat Mas, dengan kronik Indonesia Baru dulu kan Ya. Mizan juga ikut menumbuhkan intelektual Muslim. Ya, Dulu ada autobiografi intelektual Islam, kita mengenal Habib Basarik dari situ, kita Ya, mengenal Priyono dari situ. Mas Haidar melihat ini nggak sekarang? Maksudnya bangkit intelektual Muslim yang ya. bisa di Nah itu memang problem sekarang ini, ya. Sekarang pun kalau Anda pergi ke rektor UIN, mereka akan mengatakan bahwa mahasiswa mereka dulu itu termasuk salah satu konsumen, basis konsumen kuatnya Mizan, itu UIN. Mereka sekarang kalau ditanya, mereka akan bilang bahkan mahasiswa mereka nggak banyak yang baca buku-buku serius, ya, sekarang ini. Saya pernah bicara langsung dengan Pak Azumardi Azra pada waktu itu, mereka rektor. Nah ini yang harus kita ubah, ya. Tapi pengubahan ini tidak bisa berhenti hanya pada penerbitan buku, tapi lewat berbagai macam media, termasuk diantaranya lewat dunia pendidikan. Saya terlibat di dunia pendidikan sekarang. Nanti mungkin kita akan bicara itu pada. Saya terlibat di dunia pendidikan itu antara lain karena saya merasa bahwa pendidikan Islam yang terbuka, yang katakanlah kosmopolit, ya, yang setia pada ajaran Islam yang katakanlah otentik dalam tanda kutip, tapi pada saat yang sama justru karena kesetiaan kita kepada Islam itu, kita mesti terbuka, toleran, damai, berdialog dengan berbagai sumber-sumber pemikiran di luar sumber pemikiran yang ada pada Islam yang kita sebut sebagai Islam institusional itu, ya, kira-kira begitu.